segala rahmat dan berkat-Mu, atas pemeliharaanmu terhadap hidup kami, sehingga pada pagi hari yang indah ini kami boleh berkumpul kembali di ruang tadi ada 7, tetapi saya ambil 1 sesuai dengan Koprapoka 1, yaitu 1 kenali potensi. Ini saya ambil. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu guru hebat, di sini langkah-langkahnya: 1 aktivitas, 2 refleksi, 3 konsep, dan 4 aplikasi. Tadi saya sudah kasih link ya Bapak Ibu ya, dan tolong saya minta isi angket aplikasi yang sudah saya berikan tadi Bapak Ibu. Semua sudah diisi Bapak Ibu. Yang 2 tidak bisa dibuka Ibu. Yang pertama dengan yang ketiga itu tidak. Ya sudah, nggak apa-apa kalau memang nggak bisa dibuka, 1 saja. Intinya tolong itu nanti yang sudah diisi di screenshot. Soalnya nanti saya akan kasih pertanyaan yang ada di dalam aktivitas isi angket aplikasi tadi. Tolong diangkat HP-nya bahwa sudah diklik link tadi. Mana? 1 saja sudah. 1 saja coba. Ada 1 yang bisa. Yang kedua bisa. Yang kedua bisa. Bapak Ibu, jadi sudah di screenshot, tolong di screenshot. Dan sekarang saya mau bertanya lagi Tunjukkan HP-nya. tentang kenali potensi, yaitu di sini saya akan sudah di screenshot. Di sini ada asesmennya, minat dan bakat. Lalu jurus 1 kenali potensi. Tujuannya pencapaian BK, capaian pembelajaran. Guru BK dan guru non BK mampu membantu murid mengeksplorasi potensi minat bakat melalui teknik asesmen pendidikan. Jadi di sini nanti di sini ada kunci yang kita pahami, yaitu kecerdasan majemuk, daya belajar, pengenalan minat dan bakat. Oke, next sampai sini. Dan di sini saya akan menjelaskan nanti setelah itu Bapak Ibu refleksi yang tadi ada pertanyaan di situ. Sekarang saya mau bertanya dulu sama Bapak Ibu, potensi apa saja hasil asesmen observasi yang Bapak Ibu tadi sudah lihat di angket tadi? Potensi apa saja Bapak Ibu? 8 kecerdasan Bapak Ibu. Nah tadi ini kan refleksinya, potensi apa saja yang Anda kenali dari hasil asesmen sederhana di atas. Yang tadi yang Bapak Ibu sudah buka kliknya tadi, link tadi. Lalu bagaimana hasil asesmen membantu Anda dalam belajar dan menjalani karir atau pekerjaan, itu tadi. Lalu yang ketiga, apabila proses asesmen dilakukan pada murid, bagaimana Anda memanfaatkan hasil asesmen. Ya, jadi kita juga bisa melihat anak-anak tadi. Jika Bapak Ibu nanti ada di sekolah, di kelas, kita bisa melihat potensi anak kita. Kenali dulu potensi anak-anak kita itu, dia misalnya di mana. Oh, dia jagonya misalnya menyanyi, bakatnya di musik, ya, atau misalnya dia di matematika, ya, pelajaran juga bisa. Nah, ini potensi-potensi yang mereka punya di dalam diri mereka sendiri, ya. Nah, sekarang saya mau jelaskan di sini tentang 8 kecerdasan, 8 gambar kecerdasan. 1 ada cerdas visual spasial, baru ada cerdas verbal linguistik, ya, cerdas interpersonal, lalu ada cerdas kinestetik, lalu ada cerdas cerdas logis matematik, cerdas musikal. Nah ini tadi. Jadi ini kita bisa lihat potensi anak-anak dalam 8 kecerdasan yang mereka punya. Jadi kita bisa lihat yaitu kecerdasan majemuk dalam potensi anak atau ibu-ibu bapak guru yang ada di sini. Jadi misalnya seperti contoh, Bapak Martin, ya, saya ambil contoh Bapak Martin, dia cerdas di matematika. Berarti ini matematik tadi, ya, cerdas tentang matematika, ya, atau Ibu Damaris, ya, seperti itu. Jadi kita bisa lihat potensi dari ke-8 kecerdasan tadi. Untuk mereka kita lihat apa yang mereka bisa buat di situ, ya.
Jadi seperti itu Bapak Ibu. Itulah yang disebut 8 gambar kecerdasan yang ada di kenali potensi yang tadi. Yang saya ambil 2 materi kedua. Dan materi yang ketiga yaitu tentang gaya belajar. Tetapi sebelumnya saya mau kasih gambar dulu. Coba Bapak Ibu lihat gambar ini. Seperti apa yang Bapak Ibu lihat? Coba. Ini ada gambar hewan loh. Ini kalau dilihat gambar ini bagaimana? Bawahnya lagi belajar. Ada gajah besar, ada gambar monyet, ada anjing. Nah itu kalau kita lihat dari gambar tersebut, masalah kenali potensi kita tadi itu menggambarkan seperti apa sih? Nah itu Bapak Ibu, di situ kita lihat dulu dari gambar tersebut, dari kecerdasan manusia. Ya mungkin seperti saya ambil contoh gajah. Gajah ini kan badannya besar, dia belum tentu bisa lari karena badannya besar, tapi dia bisa mengangkat sesuatu yang berat di badan gajah tersebut. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita kenali potensi dari gambar tersebut ini, gambar hewan yang saya ambil di sini, ini mencerminkan bagaimana potensi dari hewan-hewan tersebut ya. Tuhan ciptakan hewan yang berbeda dengan kemampuan yang berbeda pula. Jadi di sini ada gambar monyet tadi, ya monyet itu larinya cepat, dia bisa manjat. Tetapi kalau gajah kan nggak bisa manjat. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Saya kasih gambaran sedikit saja tentang kenali potensi dengan gambar hewan tersebut. Nah di sini saya akan jelaskan lagi tentang ketiga gaya belajarnya. Gaya belajar yang saya buat di sini ada gaya belajar visual. Visual ya. Pertama definisi gaya belajar. Pertama gaya belajar yaitu gaya belajar cara seorang paling nyaman yaitu efektif dan menerima. Jadi di sini gaya belajar dulu. Pertama gaya belajar visual. Ada 3 macam gaya belajar kita ya. Ada gaya visual yaitu gaya belajar visual yang menyerap informasi terkait dengan visual, warna, gambar, peta, diagram dan belajar dari apa yang kita lihat dari mata kita sendiri. Lalu di sini auditory, yaitu gaya belajar auditory adalah gaya belajar dengan cara mendengar yang memberikan penekanan kepada segala jenis bunyi dan kata, baik yang diciptakan maupun yang diingat. Jadi ada yang ketiga terakhir, kinestetik. Ini gaya belajar kinestetik dapat belajar paling baik dengan berinteraksi atau mengalami hal-hal di sekitar kita. Jadi ada 3 gaya belajar yang Bapak Ibu bisa kenali pada saat mengajar ya Bapak Ibu ya. Anak itu mampunya di mana? Mungkin di gaya belajar apa tadi yang saya jelaskan tadi? Ada kinestetik, ada visual, auditory tadi. Jadi mungkin kalau visual itu kan menggunakan spidol warna-warni ya, itu secara langsung ya. Tapi kalau auditory itu membaca buku ya dengan cara seperti itu. Dan yang ke kinestetik itu yaitu dia memainkan gerakan atau kata-kata, nah itu kinestetik, seperti yang menyentuh objek ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Dengan penjelasan saya, mungkin Bapak Ibu sudah jelas dengan gaya belajar yang tadi, dengan langkah-langkah kenali potensi, ada aktivitas, refleksi, konsep, aplikasi. Ya, jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi 8 kecerdasan yang tadi saya jelaskan tadi, itulah yang menggambarkan kenali potensi diri kita Bapak Ibu atau siswa-siswa kita yang ada di kelas. Baik Bapak Ibu, untuk menutup tentang BK bimbingan konseling yang saya bawa ini, kita akan bernyanyi. Ini ada lagu yang saya akan lakukan, yaitu Tujuh Jurus BK. Budina, action. Musiknya ya, kita boleh ya Bapak Ibu berdiri, silakan berdiri. Mari Bapak Ibu, kita ada lagu ini perlu diketahui ya, nanti kan ada kegiatan terkait kita ada BK, jadi biar tahu juga lagu ini. Jadi saya sudah duluan memberi kasih tahu. Oke.
kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahaja, mendidik dengan tulus, gunakan jujur, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, dan jalin koneksi, membangun kolaborasi, dan mengatasi situasi. Yang di belakang begini kan, yang depan saja nanti. Senanglah, aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, dan bertumbuh harapan bersama kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan jujur, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, dan jalin koneksi, membangun kolaborasi, dan mengatasi situasi. Hebat, bersama mulia, melangkah tepat, tujuh jurus dan hebat, tujuh jurus dan mulia. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan ke saya. Terima kasih Bu Lucy. Jujur, terima kasih. Demikian.